Perkenalkan, nama saya Desa Nyoman Dharma Widiani dari kelas 2 Logistik E. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan dari ujian praktikum riset operasi 2. Untuk soal pertama yaitu membahas mengenai shortest route atau rute terpendek. Untuk soal yang pertama, di sini kita akan mengisi yaitu node awal, kemudian ada node tujuan, kemudian ada rute dan jarak. Kemudian di sebelah kanan ada node, kemudian ada net flow, kemudian ada supply and demand. Bisa dilihat gambarnya seperti yang ada di lembar Excel. Kemudian untuk on road ini pada awalnya diisi dengan angka 0 karena belum ada rute yang dilalui. Kemudian jarak diisi sesuai dengan node awal menuju ke node tujuan. Lalu di sini dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Excel solver. Untuk solvernya bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk set objektifnya diisi dengan B16. Kemudian ada by changing variable cell-nya. Lalu ada subject to the constraint-nya. Untuk select solving methodnya diisi dengan simplex LP. Lalu solve diperoleh hasil total jaraknya yaitu 16. Nah, adapun rute yang dilalui di sini yaitu O, A, B, D. Itu merupakan rute terpendek yang dilalui dengan total jarak yaitu 16. Lalu untuk soal yang kedua yaitu membahas mengenai metode penugasan. Kita bisa buat tabel seperti yang ada di lembar kerja Excel ini. Di sini ada truk, kemudian ada pabriknya. Kemudian masukkan biaya pengiriman seperti yang terlihat pada lembar Excel ini. Kemudian kita buat tabel variabel keputusan. Lalu ada constraint dan job. Di sini juga di bawahnya ada constraint dan job. Kemudian ada fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan di sini yaitu meminimalkan biaya pengiriman bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Nah, untuk fungsi tujuannya kita memasukkan rumus seperti yang terlihat pada Excel ini. Kemudian constraint di sini diperoleh dari hasil penjumlahan truk 1. Kemudian diikuti dengan truk kedua dan truk ketiga. Lalu constraint yang sebelah sini diperoleh dari hasil penjumlahan dari pabriknya, yaitu Semarang, yaitu truk 1, truk 2, truk 3. Begitu juga seterusnya. Setelah itu masukkan data ke solver. Bisa dilihat datanya seperti ini. Set objektifnya itu E12, kemudian fungsi tujuannya itu kita meminimalkan biaya, jadi pilih min. Kemudian by changing variable cell-nya bisa dilihat seperti pada lembar Excel ini. Kemudian subject to the constraint-nya. Untuk select a moving method-nya kita menggunakan GRG non-linear. Kemudian kita solve dan diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian soal yang ketiga yaitu mengenai teori antrian. Di sini kita menggunakan model MMS.
Nah, di sini diketahui arrival rate-nya itu 21 orang per jam, kemudian service rate-nya 12 orang per jam. Nah, ini diperoleh dari 60 dibagi dengan 5, yaitu 60 menit dibagi 5 menit. Kemudian number of servernya itu 3, yang menunjukkan 3 orang yang menjadi kasir dan yang melayani pembeli. Kemudian di sini kita menentukan probabilitas tidak ada konsumen dalam sistem, jumlah rata-rata konsumen dalam antrian, jumlah konsumen dalam sistem, rata-rata waktu dalam antrian, dan rata-rata waktu dalam sistem. Nah, di sini diperoleh probabilitas tidak ada konsumen dalam sistemnya itu sebesar 58,3%. Kemudian rata-rata jumlah konsumen dalam antrian yaitu 0,47. Kemudian rata-rata jumlah konsumen dalam sistem yaitu sebesar 2,22. Kemudian rata-rata waktu dalam antrian yaitu 0,02, dan rata-rata waktu dalam sistem yaitu 0,11. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil pengerjaan dari ujian praktikum riset operasi 2 ini. Terima kasih.